Wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Senyum Seputar Informasi Umum. Jangan lupa ya, subscribe, comment, like, and share. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai akuntansi pemerintahan PS akuntansi privat atau akuntansi swasta. Akuntansi pemerintahan itu mempelajari mengenai seputar keuangan di pemerintahan. Tentunya dilihat dari motifnya. Kalau akuntansi pemerintahan, dia tidak semerta-merta ingin mencari keuntungan. Sedangkan akuntansi sektor privat, dia memaksimalkan laba. Sebagaimana semaksimal mungkin dia akan mendapatkan keuntungan agar perusahaan tersebut dilihat baik dan tetap bisa kedepannya going concern. Selanjutnya dilihat dari kepemilikan. Kalau swasta dimiliki oleh para pemegang saham, kreditur, investor, dan lain sebagainya. Kalau untuk pemerintahan, itu sudah pasti dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun swasta. Di sini baik pusat maupun daerah. Kalau dilihat dari pola kinerja, untuk sektor swasta sudah jelas. Dia sebagaimana mungkin untuk mengembangkan usahanya, baik melakukan diversifikasi, melakukan inovasi, dan lain sebagainya terhadap usahanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui baik penjualan jasa maupun penjualan produk. Sedangkan untuk pemerintahan, keuntungannya itu sudah jelas diambil dari pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Yang akan saya soroti di sini tentunya akuntansi pemerintahan yang sumbernya dari pajak. Sudah kita tahu bahwa pajak merupakan kewajiban setiap individu maupun badan yang bersifat memaksa, tidak ada timbal balik, diatur oleh undang-undang, dan uangnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu katanya. Tapi kenyataannya kebanyakan kebijakan pemerintah itu bertentangan. Contohnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% ke pemakai 900 dan juga 450 watt. Sedangkan di sisi lain mereka melakukan kenaikan untuk yang 900 yang tergolong mampu dan 1300. Nah, disinilah yang saya anggap pemerintah itu tidak transparan dalam melaksanakan kebijakannya. Kenapa pemerintah tidak memberikan semacam surat edaran atau semacam apalah untuk menjelaskan bahwa listrik akan dinaikkan atau akan disubsidi silang dari pemerintahan yang kurang mampu, dialihkan bebannya ke yang mampu. Kenapa tidak secara langsung dan dilakukan secara diam-diam? Di samping itu juga dikhawatirkan pemerintah terus memberikan harapan-harapan yang seperti angin segar untuk membantu rakyat, sedangkan pada akhirnya ada sesuatu yang ditarik dari rakyat. Ini seolah-olah pembohongan publik yang hanya dilakukan untuk pencitraan. Di sisi lain juga, kalau saya melihat, ada juga pikiran bahwa pemerintah itu ingin membaguskan neraca atau laporan posisi keuangannya saja agar terlihat baik dan berhasil sebagai menjaga stabilitas keuangan negara. Sangat disayangkan memang. Semoga kedepannya kebijakan pemerintah dikaji lebih ulang sebelum diterapkan dalam masyarakat agar tidak ada yang dirugikan.
ada baiknya pemerintah lebih belajar ke sektor swasta yang secara terang-terangan dia tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan kalaupun ada, diharapkan ke depannya laporan keuangan pemerintah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik secara bertahap atau tiap tahun, tidak hanya diaudit oleh BPK. Yang sebagaimana kita tahu, memang BPK adalah lembaga yang berwenang melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Dan semoga kebijakan pemerintah akan datang lebih baik lagi dan tetap mempertimbangkan dalam membuat kebijakan, tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang dibohongi. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.